Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat leaders, kali ini kita akan membahas mengenai konflik ya. Konflik seringkali di dalam organisasi atau perusahaan kita itu dianggap sebagai ujung dari kerjasama atau sinergi. Ya, ketika kita membangun tim dari awal gitu ya, terus berjalanlah tim itu kerjasamanya gitu ya, seiring dengan waktu. Ya, tiba-tiba setelah sekian bulan atau bahkan tahun, tiba-tiba terjadilah konflik, dan ketika konflik itu terjadi, maka berakhirlah semuanya gitu ya, tim bubar gitu ya, seolah-olah itu adalah akhir dari perjalanan dari sebuah tim gitu ya. Nah, padahal seperti yang kita pahami bersama, konflik itu adalah suatu kejadian alamiah yang memang pasti terjadi di dalam interaksi kita dengan orang lain gitu. Tidak mungkin gitu ya di dalam hubungan kita dengan tim, ya dengan rekan-rekan kerja, antara pemimpin dengan bawahannya, antara anggota tim dengan anggota tim yang lain. Tidak mungkin gitu ya hubungan kerjasama kita itu berjalan dengan lancar-lancar saja, tenang-tenang saja, damai-damai saja, nggak ada konflik. Itu tidak mungkin gitu ya. Ya, jadi konflik itu adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi gitu ya. Kalau kita belajar mengenai 4 fase dalam pengembangan tim, maka kita akan melihat bahwa tim itu pasti akan melewati 4 fase gitu ya. Fase yang pertama itu adalah fase forming gitu ya, di mana tim itu dibentuk, ya mereka bergabung dalam sebuah tim itu berdasarkan kompetensi masing-masing gitu ya. Kemudian mereka dikumpulkan dalam satu tim. Nah, dalam fase forming atau pembentukan itu, orang-orang di situ saling berusaha mengenal gitu ya. Kemudian mulai memperjelas job desk masing-masing seperti apa, kemudian sasaran masing-masing seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah berjalan fase forming ini, pasti nanti ketika tim itu berjalan, mereka akan berhadapan dengan fase yang disebut dengan fase storming, ya, fase badai, di mana konflik itu terjadi. Ya, jadi konflik itu terjadi kenapa? Karena tim itu mulai menetapkan sasaran yang lebih menantang, ya, mulai punya tujuan-tujuan lebih besar, dan di situ mulai kita temukan kenyataan gitu ya, bahwa tidak semua orang di tim itu betul-betul bekerja secara all out. Mereka punya kompetensi yang dibutuhkan oleh anggota tim yang lainnya atau oleh leadernya, maka terjadilah gesekan-gesekan seperti itu. Nah, itu tidak masalah gitu. Karena adanya storming, konflik ini justru nanti akan membuat orang-orang dalam tim kita itu akan berprogres, akan mengalami perubahan-perubahan signifikan gitu ya. Nah, tinggal ketika itu fase storming, ya, fase konflik itu, tinggal di mana kita di situ harus mencoba untuk berbicara dari hati ke hati gitu ya, saling mengakui kesalahan, meminta maaf gitu ya kalau ada hal-hal yang kurang dari diri kita gitu ya, dan semua anggota tim belajar untuk berjiwa besar gitu ya, bagaimana mereka bisa mengakui juga kesalahan-kesalahannya dan komitmen untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah, setelah mereka melakukan rekonsiliasi, mereka berdamai, mereka saling memaafkan seperti itu, saling berjiwa besar gitu ya, maka mereka akan masuk ke proses yang disebut dengan stabilisasi gitu ya. Nah, di situ di proses stabilisasi itu gitu ya, tim mulai dapat satu sama lain mulai saling menghargai gitu ya. Mereka mulai mampu bersinergi seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, maka akan terwujudlah tim yang performing gitu ya. Mereka akan mencapai hasil-hasil besar di dalam upaya meningkatkan kinerja tim maupun kinerja organisasi gitu ya. Jadi memang fase badai, fase storming, fase konflik itu memang harus dilewati oleh semua tim. Kita nggak bisa menghindari itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya ketika kita berada di fase konflik gitu ya. Yang pertama adalah kita harus memiliki manajemen emosi yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita memperlihatkan emosi yang tidak terkendali ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang nantinya akan kita sesali gitu ya. Ingat gitu ya, bahwa manusia itu bukan makhluk sempurna. Ya, mereka bisa salah gitu ya. Mereka bisa melakukan hal-hal yang ya mungkin tidak kita sangka gitu ya. Kok bisa sih melakukan hal seperti itu gitu ya. Nah, sabarlah gitu ya. Karena dengan sabar itu insya Allah bisa meredam konflik itu tidak menjadi lebih parah gitu ya. Kemudian yang kedua, kita perlu mengembangkan empati gitu, berusaha memahami apa sih masalah yang dihadapi oleh orang-orang kita gitu ya. Kenapa kok mereka melakukan hal seperti itu gitu ya. Kenali gitu ya problem-problem yang terjadi di dalam diri mereka dan dalam pekerjaan mereka gitu. Dengan berempati, maka kita akan membantu kita juga untuk menenangkan diri dan bersabar menghadapi itu. Karena gini,
masalah yang dihadapi oleh tim kita itu kan sebetulnya masalah kita juga, gitu ya, betul kan? Jadi kita harus benar-benar sabar gitu ya dalam menghadapi itu. Kemudian kalau memang di dalam konflik itu ada pihak-pihak yang memang dalam posisi yang salah gitu, maka sebaiknya kita dorong untuk berjiwa besar. Bahkan kalau kita sendiri ya yang memang salah di dalam konflik itu, kita harus berani mengakui kesalahan kita, meminta maaf. Jangan sampai kita biarkan konflik itu berlarut-larut, berhari-hari, berminggu-minggu, ya bahkan sampai bulan-bulan. Kalau saya menyebutnya sampai 3 Idul Fitri misalkan, ya masih belum bisa berdamai dengan orang yang kita berkonflik dengan mereka gitu ya. Karena apa? Karena kita ini kan hidup dalam satu wadah organisasi atau perusahaan gitu ya. Kita bekerja 8 jam sehari di perusahaan. Artinya orang-orang yang bekerja di perusahaan yang sama ini, organisasi yang sama ini, bukankah mereka itu seperti saudara-saudara kita sendiri gitu ya. Bersama mereka lah gitu ya, kita bersama-sama mencari nafkah gitu ya. Bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan perusahaan. Kenapa kita tidak menyamakan ritme dan tujuan kita gitu kan? Kita sama-sama di dalam satu payung besar organisasi gitu ya. Maka hadapi konflik dengan jiwa besar gitu ya. Jangan menjadi orang yang keras hati. Kalau memang kita salah ya kita minta maaf gitu ya. Dan mudah memaafkan ketika tim kita memang sudah menyadari kekeliruannya. Inilah cara terbaik gitu ya untuk menghadapi konflik-konflik di dalam hubungan kita dengan tim gitu ya. Semoga kita semua dengan disampaikannya hal ini gitu ya semakin mampu gitu ya untuk mengendalikan diri kita dalam menghadapi konflik, dan mudah-mudahan ya adanya konflik di tim kita atau di organisasi kita ini adalah kabar gembira bahwa kita berarti akan berprogres menuju tim yang performing. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.